Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertanyaan pertama, mengenai kiamat, apakah itu terjadi di planet bumi saja atau seluruh alam semesta? Apakah kemungkinan ada tempat yang tidak ikut hancur? Nah, berdasarkan hadis-hadis tertentu, kiamat dikatakan akan terjadi pada hari Jumat. Bagaimana dengan wilayah yang masih ada di waktu hari Kamis? Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah kiamat itu hanya terjadi di planet bumi atau seluruh alam? Kiamat terjadi untuk seluruh dunia. Yang dimaksud dengan dunia itu adalah seluruh alam semesta termasuk langit ya. Apabila kita pahami makna dari kalimat-kalimat bahasa Arab mengenai bumi dan langit, memang sementara ini kebanyakannya dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa al-ardu itu lafaznya mufrad ya, hanya menunjukkan satu benda, sedangkan langit selalunya menggunakan as-samawat, langit-langit, sehingga ini menunjukkan keseluruhan langit. Sedangkan bumi, kalau ingin menunjukkan 7 lapis bumi, biasanya ada sab'ul aradin contohnya dalam bahasa yang digunakan. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk bumi itu baru satu saja yang tempat kita tinggali. Di luar bumi itu semuanya disebutnya langit. Ya, langit itu sendiri apa? Tidak ada arti yang khusus untuk langit, melainkan hanya tempat yang tinggi. Artinya tinggi itu di luar bumi. Secara umum planet kita bulat, entah di atas ataupun di bawahnya, semua di luar bumi itu disebut sebagai langit. Di mana langit itu sementara ini tidak ada batasan untuk luar angkasa ya. Pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang hanya bisa mencapai beberapa galaksi saja. Planet terjauh pun tidak lagi ditemukan tepinya. Cuman bisa dikatakan planet terjauh begitu saja. Tidak ada tepi, apakah itu sudah ke langit atau belum. Nah, semua itu akan hancur ya. Jadi benda terjauh dari bumi yang bisa kita ketahui adalah bintang-bintang, baik itu meteor ataupun benda yang lain. Dalam Al-Quran itu jelas dikatakan, idzas sama'um fatarat, apabila langit terbelah. Ini maknanya seluruh luar angkasa. Wa idzal kawakibung tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Artinya keluar dari orbit masing-masing, saling bertabrakan. Maka ini menjelaskan bahwa kehancuran seluruh semesta ini memang dari A sampai Z. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kemungkinan ada tempat yang tidak hancur? Tempat-tempat mulia itu tidak hancur. Di dalam beberapa riwayat, tempat-tempat mulia seperti Baitullah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Baitullah itu hilang, bahkan manusia lupa tempatnya di mana. Begitu juga makam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Raudhah. Kita tahu bahwa Raudhah itu berasal dari taman-taman surga. Kemudian yang kedua, tempat-tempat lain yang juga mulia seperti Jabal Uhud ya, tempat makom para nabi, dan tempat-tempat lain yang Allah Ta'ala kehendaki juga akan Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala akan selamatkan. Nah, selanjutnya setelah kehancuran bumi dan langit itu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, disebutkan bahwa seluruh alam semesta kemudian dijadikan satu hamparan saja. Seluas-luasnya itu hanya satu hamparan dari tanah yang dipijak oleh manusia nanti di padang mahsyar, itu berbentuk seperti perak ya, terbuat dari logam. Kemudian Allah Ta'ala akan letakkan 10 matahari yang jaraknya 10 mil di atas kepala manusia. Baru kemudian dibukalah pintu hisab yang lebarnya dari Mekah sampai ke Oman atau sampai ke Son'a. Nah, yang selanjutnya
manusia kemudian dibangkitkan dan terjadilah hisab selepas itu. Jadi pada hakikatnya itu kita sudah berada di tempat yang lain, di alam yang lain setelah terjadinya kiamat. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Kemudian apakah akan terjadi pada hari Jumat? Nah, betul, hadis itu sahih, ada ana sebutkan juga di dalam buku ana Menggapai Jutaan Rahmat di hari Jumat. Syekh Anwar Kashmiri di dalam Faidul Bari Sarah Sahih Bukhari menyebutkan bahwa hari Jumat tersebut adalah pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Karena memang ada banyak kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam hadis yang terjadi pada 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga beliau mengatakan pada hari itu juga terjadinya kiamat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fihi taqumus sa'ah. Pada hari Jumatlah akan terjadi kiamat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dengan wilayah yang masih ada di hari Kamis? Jadi 3 hari, bahkan ada riwayat 120 tahun ya, sebelum terjadinya kiamat, itu kan matahari terbit dari sebelah barat. Itu untuk seluruh dunia. Ada yang mengatakan itu selama 3 hari, ada yang mengatakan lebih dari 3 hari. Terbit matahari dari sebelah barat dan hanya sampai ke tengah hari saja, sehingga kembali lagi. Jadi pada hari-hari tersebut sebenarnya sudah tidak ada hari Kamis, dikarenakan terbitnya matahari di sebelah barat itu sudah memakan waktu berhari-hari. Nah kemudian andaikan kita pahami bahwa hari lain di tempat yang lain itu masih hari Kamis, jadi penyebutan di sini adalah alal aglabiyah. Di sebahagian besar tempat, khususnya di mana tempat Nabi menyampaikan hadis ini, yaitu di Mekah. Jadi tempat yang lain itu mengikuti saja dengan penyebutan hari Jumat ini. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.